Bang Randi main di sawah. Balik lagi di podcast Bekisah, bincang seru dan kreatif seputar hukum. Yeay, tepuk dong. Jadi di episode kali ini kita kedatangan sosok inspiratif yang udah mengharumkan nama Kemenkumham Bubble nih. Siapa lagi kalau bukan Mas Ridoni. Boleh Mas diperkenalkan sedikit nih tentang dirinya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridoni, yaitu sebagai analis keimigrasian ahli pertama di kantor imigrasi kelas 1 TPI Pangkal Pinang. Oke, izin Mas sehari-hari jabatannya apa nih? Kalau dari segi jabatan itu analis keimigrasian ahli pertama, tapi untuk penempatannya sendiri itu saya ditempatkan di Tikim, di seksi Di Tikim. Tikim ya, di seksi Tikim. Oke. Nah, gini nih Mas. Jadi kemarin tuh saya dengar, udah lihat juga sih ya sama rilisnya, kalau Mas Ridoni ini meraih prestasi sebagai juara 1 MTQ Korpri se-Bangka Belitung. Nah, boleh nggak sih Mas diceritain lomba ini tuh kan biasanya beberapa cabang ya Mas ya? Yang Mas Ridoni, bukan Mas kali ya, Abang kali ya. Bang Ridoni ini mengikuti lomba di cabang apa? Kemudian gimana sih tahapan seleksinya? Dari awal pertama kali seleksi sampai dengan sekarang sudah di level provinsi. Dan apa aja yang dinilai sehingga Bang Ridoni sih bisa jadi juara di perlombaan kali ini? Boleh di-share sedikit Bang? Baik, jadi pertama kali itu saya itu ikut mendaftar ke MTQ Korpri di tingkat kota. Jadi itu dilaksanakan di Kota Pangkal Pinang, di kantor wali kota, yang pelaksanaannya itu dilaksanakan pada bulan April 2024. Udah dari April ya berarti, iya, oke. Jadi dari situ itu kan dilombakan. Nah, yang lomba yang saya ikuti itu cabangnya adalah itu hafalan di surat Al-Baqarah. Hafalan surat Al-Baqarah. Jadi pada saat di kota itu pesertanya itu cuma 2. Oh, oke. Hanya ada 2. Jadi alhamdulillah ya saya dapat peringkat pertama sehingga bisa dikirimkan untuk mewakili Kota Pangkal Pinang ke MTQ tingkat provinsi yang dilaksanakan pada kantor BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, kebetulan kemarin itu dilaksanakannya itu di awal September, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 4 September. Oke. Nah, kalau yang MTQ tingkat Korpri tingkat provinsi ini itu diikuti oleh seluruh kabupaten kota yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Jadi yang ikut itu ada di perwakilan dari Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan. Masing-masing satu ya Bang ya berarti? Ya, Belitung. Terus ada Kota Pangkal Pinang juga. Kemudian itu juga ada unit Korpri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi kan pegawai-pegawai yang ada di provinsi itu, mereka tidak bisa mengikuti dari kota ataupun kabupaten. Sehingga mereka mewakili Korpri yang ada di provinsi. Oh gitu. Untuk ikut tanding juga. Nah, jadi totalnya itu kemarin itu ada 7 peserta. Ada 7 peserta 7 ya, peserta. satu Bangka Belitung. Ya, karena itu sebenarnya kan 8 kan? Karena yang nggak ikut itu ada dari Belitung Timur. Belitung Timur nggak ikut. Ya. Nggak kirim perwakilan ya. Sehingga cuma 7. Karena kan kita kan 6 kabupaten, 1 kota, 7. Nah, tambah Korpri yang provinsi 8. Tapi karena Belitung Timur nggak ikut, jadi cuma 7. Oke. Nah, berarti kemarin tuh Bang yang dinilai, berarti tadi cabangnya apa izin Bang? Cabangnya hafalan surat Al-Baqarah. Hafalan surat Al-Baqarah. Nah, berarti Abang nih bisa menjadi juara. Apa aja Bang yang dinilai? Komponen-komponen penilaiannya tuh apa aja kemarin? Jadi karena ini kan hafalan, yang utama itu yang dinilai ya hafalannya itu sendiri. Hafalannya. Nanti jadi sistemnya itu nanti ada juri atau dewan hakim yang akan menanyakan soal berupa ayat Al-Quran, sehingga kita para peserta itu harus melanjutkan ayat tersebut. Nah, itu yang pertama. Kemudian setelah itu juga ada dari segi makhraj hurufnya, tajwidnya, panjang pendeknya, tempat keluar hurufnya, sifat hurufnya, dan lain-lain. Jadi pada MTQ Korpri ini itu ada berbagai cabang yang dilombakan. Salah satunya tadi surat Al-Baqarah. Ada juga cabang lain seperti tartil Al-Quran, tilawah Al-Quran, ada juga dakwah, ada juga kaligrafi,
Kemudian ada juga khotbah Jumat. Seperti itu. Oh, berarti dari sekian banyak Abang merasa lebih lebih punya kemampuan di cabang tersebut ya, di cabang Ya. hafalan Al-Baqarah tadi. Jadi Abang ikut dan ternyata memang Abang bisa menunjukkan kompetensi Abang nih ya sebagai dan alhamdulillahnya bisa menjadi juara 1. Nah, mungkin kita agak flashback sedikit Bang ke belakang. Jadi awal mulanya tuh gimana Abang tuh bisa berprestasi seperti ini? Apakah memang sudah ditekuni dari kecil? Bisa nggak diceritain dari kecil tuh belajar ngajinya di mana? Mungkin bisa diselipkan sedikit dari pendidikannya, misalkan SD di mana, SMP di mana, sampai dengan kuliah. Itu apakah ada yang relate dengan skill Abang menjadi orang yang berprestasi sebagai MTQ ini? Kalau dari segi belajarnya itu, saya itu belajar itu dari kecil. Karena orang tua itu sendiri, ayah itu memang guru ngaji di Belinyu. Jadi memang dari kecil udah terbiasa untuk belajar sama ayah. Nah, kemudian setelah lulus SD, itu saya lanjut melaksanakan pendidikan di pesantren. Pesantrennya itu ada di Sungai Liat, yaitu MTS plus Bahrul Ulum Islamic Center Sungai Liat. Nah, disitulah ketemu ustadz-ustadz ataupun ustazah yang membimbing lebih dalam lagi terkait hafalan tersebut. Jadi mulai ikut hafalannya itu mulai dari SMP di MTS tadi. Setiap tahun alhamdulillah mewakili Sungai Liat untuk ikut MTQ di Bangka. Jadi ikut dulu awalnya dari 1 juz, kemudian 1 juz lagi, naik dikit jadi 5 juz. Nah, setelah itu kemudian juga di SMA balik lagi ke Belinyu. Tapi hafalannya itu kan udah nyangkut, jadi nggak hilang. Jadi diulang lagi sehingga bisa ikut lagi juga. Seperti itu. Tuh, jadi sebenarnya diawali dari keluarga ya, Bang dari ya? keluarga. Dari keluarga, kemudian ditambah lagi dari pihak-pihak sekolah, dari SD, SMP, SMA, bahkan mungkin di kuliah. Baru mulai merasa kok kayaknya ini harus ditekuni, mungkin seperti itu ya Bang ya? Nah, kemudian nih Bang, Abang kan tadi udah cerita ya kalau Abang tuh analis keimigrasian di kantor imigrasi Pangkal Pinang. Siap. Gimana cara Abang membagi waktu antara melaksanakan tusis hari-hari dengan melatih hafalan Abang gitu, hafalan ataupun apalah yang bisa bikin Abang itu tetap konsisten dalam MTQ ini. Silakan Bang. Alhamdulillah di sela-sela waktu kesibukan kita sebagai ASN masih sempat juga saya mengulang kembali hafalan, terutama itu ketika sholat 5 waktu. Jadi kan misalnya kita sholat zuhur atau sholat asar itu kan bacaannya kan masing-masing. Nah, itu bisa kita ulangi lagi memakai hafalan yang saya punya gitu. Kemudian juga setelah maghrib biasanya ada istri yang membantu untuk mengulang hafalan juga, kembali mengulang hafalan. Ya seperti itu. Mungkin support dari keluarga dan juga dari lingkungan kerja juga memberikan support untuk hal tersebut. Gitu ya. Berarti sebenarnya ini nih nggak bikin Abang mengganggu tusi ya. Maksudnya ini tuh bisa dilakukan secara beriringan ya Bang ya. Nah kemudian Bang, kalau dari sisi pekerjaan nih, Kanwil ataupun kantor imigrasi gitu, gimana supportnya ke Abang gitu? Apakah full support atau malah pekerjaan yang sekarang sedang diemban nih bikin Abang keteteran dalam melatih skill diri yang ini gitu? Alhamdulillahnya juga itu dapat juga support dari kantor dan juga Kanwil juga, karena setiap kali misalnya saya mau ikut itu saya kan izin juga sama atasan. Nah, mereka akan dengan senang hati untuk memberikan izin sehingga bisa fokus untuk mengulang kembali hafalan dan juga mengikuti lomba tersebut. Seperti itu. Dari Kanwil juga memberikan apresiasi sebesar-besarnya ketika mengikuti lomba tersebut. Terima kasih juga. Seperti itu. Gitu. Oh ya Bang, ini kan tadi kemarin berarti kemarin ya pengumumannya ya, pengumuman juara 1 se-Bangka Belitung itu ya. Siap. Nah, next-nya ini kan berarti akan melaju ke putaran nasional ya? Iya. Itu kapan Bang dan di mana gitu dilaksanakannya? Untuk MTQ Korpri tingkat nasional itu sendiri itu akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 10 November di Kota Palangkaraya. Oh, di Palangkaraya. Kalimantan Tengah. Nanti jadi
setiap provinsi itu akan mengirimkan kapilah-kapilah terbaiknya. Berarti satu provinsi satu kasihnya Bang? Satu. Siap. Jadi akan bertanding dari Sabang sampai Merauke untuk di tingkat nasional. Oh, oke. Nah, berarti nih Bang, sebelumnya kita ucapin selamat dulu ya Bang ya ke Abang, Terima karena kasih. dan kita sebagai jajaran Kanwil Kemenkumham juga bangga sekali Abang bisa mengharumkan nama Kanwil Kemenkumham, nggak cuma Kanwil ya, izin Bang, Terima jajaran kasih. Kementerian Hukum dan HAM Siap. Kepulauan Bangka Belitung itu benar-benar bangga karena Bang Ridhoni ini udah mengharumkan nama Kemenkumham khususnya di Bangka Belitung, dan nextnya akan melaju dan semoga kita doain sama-sama Amin. bisa meraih juara satu lagi atau ya semoga yang terbaik lah ya Bang untuk Amin. Abang. Siap. Jadi izin Bang, boleh nggak, kan ya banyak nih ya dari kita mungkin yang ternyata seperti itu ya cara apa namanya melatih hafalan, semisal memang dari yang surat-surat pendek dulu nih Bang ya. Gimana sih Bang, Abang boleh nggak kasih tips sedikit, siapa tahu dari teman-teman nih ada yang mau mencoba menghafal Al-Quran seperti Abang. Dimulai dari yang seperti apa sih supaya bisa siapa tahu berprestasi seperti Abang gitu. Boleh Bang di-share sedikit? Jadi sebelum kita memutuskan untuk menghafal, jadi alangkah baiknya dulu kita memperbaiki tajwidnya dulu. Tajwidnya itu dimatangkan dahulu, sehingga kita nanti kalau kita menghafal itu, kita nggak menghafal yang salah. Karena lebih sulit memperbaiki daripada memulai dari awal. Sulit memperbaikinya itu. Jadi mendingan nanti kalau teman-teman ada yang mau menghafal juga, nah langkah awalnya itu pelajarin dulu tajwidnya. Pelajarin dulu makhraj hurufnya. Jadi ibaratnya tuh kita tuh udah matang dari segi bacaan, nah baru kita menghafal. Sehingga nanti apa yang kita hafal itu nggak akan salah. Sehingga nggak perlu nanti perbaikin lagi karena udah benar dari awal gitu. Sama kayak seperti Abang tadi bilang ya, hafalannya mungkin dimasukkan ke dalam sholat 5 waktu ya. Jadi supaya akan sholat terulang. sunnah juga, kalau misalnya sholat sunnah rawatib kan bisa dimasukin juga untuk mengulang-ulang kembali. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang Ridhoni, izin sudah hadir di sini, sudah sharing sama kita-kita di sini. Jadi ini juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman jajaran Kemenkumham Babel, baik di lapas, di kantor imigrasi, bahkan mungkin adik-adik yang lagi mau masuk menjadi CPNS ya. Ini kan sekarang lagi berlomba-lomba nih. Jadi siapa tahu nanti skill-skill yang seperti ini nih bisa diperlihatkan pada saat seleksi kompetensi bidang ya Bang ya. Abang mungkin dulu waktu SKB juga ada memperlihatkan ini nggak Bang? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Karena kan analis kan nggak butuh itu juga. Oke, siap. Oh iya ya Bang ya, dari Ankim ya. Oke, nanti biasanya sih yang SMA Bang yang ada memperlihatkan kemampuan lain gitu. Nah itu boleh adik-adik nanti bisa memperlihatkan skill-skill tambahan adik-adik. Nah kemudian balik lagi seperti tadi, jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang lain dari lapas, rutan itu semoga Bang Ridhoni ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian sehingga bisa memiliki prestasi yang nggak cuma di bidang MTQ, mungkin izin ya Bang ya, kemarin sudah di bidang olahraga, ada beberapa atlet yang dikirim ke PON, nah kemudian sekarang juara MTQ, pokoknya di bidang apapun. Nanti kalau misalkan teman-teman yang memang seperti Abang sudah lolos dan menjadi juara, nanti kita undang ke podcast selanjutnya. Baik, thank you banget Bang Ridhoni, terima kasih sudah hadir di sini. Balik lagi di Bekisah episode selanjutnya. Bye. Izin Bang.